Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Saya akan memaparkan rencana penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Wilayah di Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode K-Means dan Fuzzy K-Means. Penelitian ini dibimbing oleh Bapak Dr. Anang Kurnia, SSI MSI, dan Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Ahmad Ansori Macik, MSc. Berikut adalah pokok bahasan yang akan disampaikan. Yang pertama adalah latar belakang. Sumber daya manusia merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diperhatikan untuk mencapai kemajuan suatu bangsa. Pemerintah telah melakukan berbagai strategi dan upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan manusia. Pencapaian pembangunan manusia digunakan untuk perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Pembangunan manusia diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Menurut Badan Pusat Statistik tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia dibentuk dari 3 dimensi dasar, yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, yang pertama kali diperkenalkan oleh United Nations Development Programme atau UNDP pada 1990. Namun, permasalahan yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan capaian IPM antar kabupaten atau kota di Indonesia. Hal itu disebabkan karena kabupaten atau kota di Indonesia memiliki keadaan dan kondisi yang berbeda-beda pada setiap dimensi IPM. Kesenjangan yang mencolok terjadi antara wilayah bagian barat dan wilayah bagian timur Indonesia. Kesenjangan tersebut dapat diperbaiki dengan memberikan perhatian yang serius terhadap dimensi yang menjadi permasalahan di suatu wilayah. Kesenjangan tersebut dapat diketahui melalui penggerombolan dan pemetaan kabupaten atau kota berdasarkan indikator penyusun dimensi IPM. Analisis gerombol merupakan analisis yang digunakan untuk menggerombolkan sekumpulan objek ke dalam beberapa gerombol berdasarkan kemiripan karakteristiknya. K-Means dan Fuzzy K-Means merupakan metode yang sering digunakan karena cocok pada data yang berukuran besar yang memiliki peubah kontinu. Han et al. Pada tahun 2012 mengatakan bahwa metode K-Means sensitif terhadap pencilan karena objek tersebut dapat mempengaruhi nilai rata-rata yang menjadi ukuran jarak antar objek. Kelemahan tersebut tidak terjadi pada metode Fuzzy K-Means. Namun hal tersebut belum dapat mengindikasikan bahwa metode Fuzzy K-Means lebih baik dibandingkan metode K-Means. Sehingga penelitian ini akan membandingkan kedua metode agar diperoleh hasil penggerombolan yang terbaik. Perbandingan metode K-Means dan Fuzzy K-Means atau FCM telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Di antaranya, Ramadan et al. Tahun 2017 pada pengelompokan Data User Knowledge Modeling diperoleh bahwa metode FCM lebih baik karena memiliki nilai validitas yang lebih tinggi. Sharif et al. Tahun 2018 pada clustering moda transportasi berbasis GPS diperoleh bahwa algoritma FCM memiliki hasil penggerombolan yang lebih konsisten. Namun pada pengujian siluet koefisien justru menunjukkan bahwa K-Means lebih baik dibanding FCM. Ulfa dan Uyun tahun 2015 pada pengelompokan data kemiskinan diperoleh bahwa FCM cocok diterapkan pada data yang bervariasi. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menentukan jumlah gerombol optimal dan metode terbaik dalam menggerombolkan kabupaten atau kota di Indonesia berdasarkan indikator Indeks Pembangunan Manusia, serta memetakan hasil penggerombolan kabupaten atau kota di Indonesia. Pada tahun 2010, UNDP memperkenalkan penyempurnaan perhitungan IPM menggunakan metode baru yang dihitung dengan rata-rata geometrik. Pada perhitungan metode baru, dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan dimensi standar hidup layak diukur dengan produk nasional bruto atau PNB per kapita. Badan Pusat Statistik mengkategorikan wilayah di Indonesia ke dalam 4 kategori, yaitu kategori rendah untuk nilai IPM kecil dari 60, kategori sedang untuk IPM antara 60 hingga 70, kategori tinggi untuk nilai IPM antara 70 hingga 80, dan kategori sangat tinggi untuk nilai IPM lebih besar atau sama dengan 80. Analisis gerombol merupakan analisis yang digunakan untuk menemukan struktur yang terkandung dalam kumpulan objek. Kumpulan objek yang mirip berada pada gerombol yang sama dan objek yang tidak mirip berada pada gerombol yang berbeda. Kemiripan dapat dilihat dari kedekatan jarak antar objek. Ukuran jarak yang sering digunakan adalah jarak Euclidean.
Nisham pada tahun 2019 membuktikan bahwa ukuran jarak Euclidean memberikan hasil akurasi penggerombolan yang terbaik dibandingkan jarak Manhattan dan jarak Minkowski. Menurut Ross tahun 2010, jarak Euclidean pada suatu objek ke K dengan pusat gerombol ke I dirumuskan sebagai berikut. Secara umum, analisis gerombol terdiri dari dua metode, yaitu hierarki dan non-hierarki. Metode non-hierarki melakukan penggerombolan dengan menentukan jumlah dan pusat gerombol terlebih dahulu. Metode non-hierarki dapat diterapkan pada data berjumlah besar dibandingkan metode hierarki. Penentuan gerombol terbagi menjadi dua, yaitu secara tegas dan secara samar. Pada algoritma K-means clustering, penentuan gerombol secara tegas diakomodasi oleh metode K-means, sedangkan penentuan gerombol secara samar diakomodasi oleh metode fuzzy K-means. K-means mengalokasikan suatu objek secara tegas sebagai anggota suatu gerombol sehingga suatu objek hanya berada pada satu gerombol tertentu. Langkah-langkah pada metode K-means adalah: yang pertama, tentukan jumlah gerombol C, lalu bangkitkan secara acak objek sebagai titik pusat gerombol, lalu hitung jarak setiap objek dengan masing-masing titik pusat, lalu kelompokkan objek berdasarkan jarak terdekat antara objek dengan titik pusat, lalu hitung kembali titik pusat gerombol baru, dan kembali ke langkah 3 hingga tidak ada lagi perpindahan objek antar gerombol. Fuzzy K-means menggerombolkan objek berdasarkan derajat keanggotaan yang berkisar antara 0 sampai 1. Suatu objek memiliki derajat keanggotaan pada setiap gerombol, sehingga memungkinkan memiliki keanggotaan parsial pada lebih dari satu gerombol. Derajat keanggotaan ini memberikan informasi seberapa besar kemungkinan suatu objek berada pada suatu gerombol tertentu. Penggerombolan optimum diperoleh dengan meminimumkan fungsi objektif. Adapun fungsi objektif pada metode fuzzy K-means adalah sebagai berikut. Langkah-langkah pada metode fuzzy K-means yang digagas oleh Bezdek pada 1981 adalah: yang pertama, tentukan jumlah gerombol C di mana C antara 2 hingga N, lalu tentukan parameter pembobot keanggotaan M aksen, di mana M aksen antara 1 hingga tak hingga, lalu tentukan matriks partisi awal U0, di mana elemen pada matriks U adalah nilai derajat keanggotaan yang dibangkitkan secara acak untuk matriks partisi awal. Lalu hitung nilai pusat gerombol, dan lakukan pembaruan elemen matriks partisi UR, dan ulangi langkah 4 hingga 5. Jika norm dari UR plus 1 min UR lebih kecil atau sama dengan epsilon L, di mana epsilon L adalah tingkat akurasi yang ditentukan, maka iterasi dihentikan. Terdapat beberapa ukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil penggerombolan. Di antaranya yang pertama adalah rasio simpangan baku. Pada analisis gerombol, gerombol yang baik memiliki keragaman antar gerombol yang maksimum dan keragaman di dalam gerombol yang minimum. Rasio simpangan baku merupakan perbandingan antara simpangan baku dalam gerombol dengan simpangan baku antar gerombol. Adapun simpangan baku dalam gerombol dan simpangan baku antar gerombol dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Ukuran yang selanjutnya adalah silhouette coefficient. Silhouette coefficient merupakan perbandingan jarak objek pada gerombol yang sama dengan jarak objek pada gerombol yang berbeda untuk mengetahui kualitas suatu gerombol. Menurut Ramadan et al. Pada tahun 2007, silhouette coefficient berkisar antara minus 1 hingga 1. Apabila bernilai 1, maka objek berada di dalam gerombol yang tepat. Apabila bernilai 0, maka objek berada di antara dua gerombol. Dan apabila bernilai minus 1, maka struktur gerombol yang dihasilkan overlapping. Adapun silhouette coefficient dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik. Data merupakan data indikator indeks pembangunan manusia dengan perhitungan metode baru tahun 2020. Data terdiri dari 514 kabupaten atau kota di Indonesia. Terdapat 4 peubah yang digunakan, yaitu angka harapan hidup saat lahir, rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan. Prosedur analisis data yang dilakukan adalah: yang pertama, praproses data. Langkah-langkah yang dilakukan pada praproses data yaitu: 1. Standarisasi peubah. Standarisasi peubah dilakukan apabila terdapat perbedaan ukuran satuan yang besar antar peubah. Yang kedua, pemeriksaan multikoliniaritas. Terdapat asumsi yang harus dipenuhi pada analisis gerombol, yaitu sampel mewakili populasi dan tidak terjadi multikoliniaritas. Multikoliniaritas terjadi apabila koefisien korelasi persen lebih besar atau sama dengan 0,8. Penanganan yang dapat dilakukan apabila terjadi multikoliniaritas adalah dengan melakukan prinsipal komponen analisis sebelum melakukan analisis gerombol.
Prosedur selanjutnya adalah melakukan eksplorasi data. Eksplorasi data dilakukan untuk melihat karakteristik data serta mendeteksi kabupaten atau kota yang menjadi pencilan pada setiap dimensi IPM. Selanjutnya, melakukan analisis gerombol dengan metode K-means dan fuzzy K-means. Penentuan jumlah gerombol dilakukan dengan membandingkan nilai rasio simpangan baku dan siluet koefisien dari berbagai K ukuran gerombol, sehingga dapat diperoleh berapa banyak gerombol optimal yang terbangun dari metode K-means dan fuzzy K-means. Selanjutnya, melakukan evaluasi hasil penggerombolan dengan membandingkan validitas kedua metode menggunakan rasio simpangan baku dan siluet koefisien, sehingga dapat diperoleh metode yang memberikan hasil penggerombolan yang terbaik. Langkah terakhir adalah melakukan pemetaan hasil penggerombolan terbaik yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan terhadap perencanaan pembangunan dalam rangka mengurangi kesenjangan capaian pembangunan antar kabupaten atau kota di masa yang akan datang. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan pada rencana penelitian ini. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.